Kita beralih ke Lampung, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menangkap 2 orang dari sejumlah pelaku penganiayaan terhadap remaja di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. 2 tersangka masih berstatus pelajar SMA. Dalam pengakuannya ke pihak kepolisian, keduanya melakukan penganiayaan saat berada di bawah pengaruh minuman keras. Sebelum menganiaya korban di Pasar Tengah, kedua tersangka juga melakukan aksi serupa di Jalan Kapten Tendean, Tanjung Karang Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin di sana. Halo Joviter. Halo Firda. Ya, Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi peristiwa penganiayaan terhadap remaja oleh 2 tersangka tersebut? Ya, dari keterangan aparat kepolisian bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan oleh 2 tersangka ini terjadi pada Sabtu 11 Desember yang lalu. Saat itu kedua tersangka bersama teman-temannya sedang kumpul di sekitar daerah Pahoman Enggal, Bandar Lampung. Di saat itu mereka diduga mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras dan selanjutnya berkeliling menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya bertemu dengan 2 korban di Pasar Tengah. Demikian Firda. Joviter, kemudian bagaimana untuk proses penangkapan terhadap kedua tersangka ini? Ya, untuk proses penangkapan sendiri berhasil diidentifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Awalnya aparat kepolisian menangkap 5 orang pelaku pada Sabtu malam kemarin atau tanggal 18 Desember sebanyak 5 orang. Namun dari hasil pemeriksaan 2 orang ini dinyatakan sebagai tersangka karena terlibat langsung dalam penganiayaan tersebut. Sementara 3 rekan pelaku dibebaskan karena tidak terbukti melakukan penganiayaan. Demikian Firda. Joviter, apakah pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus ini? Ya, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka mengenai ada kemungkinan pelaku lain yang juga terlibat dalam penganiayaan tersebut, dan para tersangka sendiri bakal dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun untuk jerat hukum sendiri maksimal 9 tahun penjara. Demikian Firda. Joviter, apakah sudah ada informasi mengenai apa motif atau latar belakang kedua remaja ini melakukan penganiayaan terhadap remaja di sana? Ya, dari pengakuan tersangka, adapun motif yang dilakukan itu karena pengaruh minuman keras. Karena pengaruh minuman keras tersebut, kedua tersangka hanya melakukan tersebut karena iseng. Adapun iseng itu saat mereka melintas di Pasar Tengah dan melihat korban sedang duduk atau berfoto di sebuah toko. Tanpa ada alasan yang jelas, para pelaku langsung menganiaya korban sehingga korban mengalami luka di bagian kepala dan sekujur tubuh lainnya. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Joviter Husin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Joviter juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi malam minggu kemarin kita mengamankan 2 terduga pelaku pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember kemarin. Itu terjadi di 2 TKP Pasar Tengah, ya, sekitar Pasar Tengah. Yang viral, salah satunya di Bomba Tekstil yang CCTV-nya ramai itu ya. Jadi perlu dijelaskan bahwa ini pelakunya 2 orang pelaku di bawah umur. Yang satu berumur masih 15 tahun, kemudian yang satu lagi 17 tahun. Dua-duanya adalah siswa SMA, ya. Adapun pelaku semuanya berjumlah 8 orang. Jadi 6 orang lagi hari ini kita sudah melakukan penyelidikan, kita amankan hari ini. Kami mengimbau kepada semua orang tua yang mempunyai anak-anak di bawah umur, anak muda yang masih sekolah, agar diperhatikan pergaulannya. Dan kemudian kalau pulang dari rumah, dicek apakah yang bersangkutan minum keras atau tidak. Ya, itu aja. Oke. Untuk pasal dan barang bukti ada yang diamankan? Pasal kita kenakan 170 KUHP. Ya, barang bukti yang diamankan antara lain ada baju korban, baju pelaku juga, helm, kemudian R2 yang dimiliki oleh pelaku. Jangan lupa subscribe, share, komen,
dan like ya.